Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran IPS pada hari ini kita mulai dari bab 1. Ini hanya mengulas materi dari pertemuan minggu kemarin ya. Nah, di bab 1 kemarin Ibu sudah memberikan 2 pertanyaan, yakni terkait dengan pengertian ruang dan pendapat anak-anak terkait dengan interaksi antar ruang. Nah, terima kasih sebelumnya untuk anak-anak yang sudah bisa mengikuti pembelajaran minggu kemarin. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan ruang dan interaksi antar ruang. Semangat belajar untuk anak-anak semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar mendapat keberkahan ilmu dan persiapkan alat tulisnya sebaik mungkin untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebenarnya apa saja sih yang akan anak-anak pelajari pada pertemuan kali ini? Nah, yang pertama itu berkaitan dengan pengertian ruang. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 itu berkaitan dengan perbedaan karakteristik antar ruang. Poin yang ketiga, kita di sini akan mempelajari tentang interaksi antar ruang. Mengapa interaksi antar ruang itu bisa terjadi? Dan yang keempat, bentuk interaksi antar ruang di Indonesia. Nah, bentuk-bentuknya seperti apa akan kita pelajari juga. Kemudian yang nomor 5, kondisi apa yang bisa menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang terakhir, perubahan apa yang bisa terjadi akibat interaksi antar ruang. Jadi 6 poin ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Anak-anak, apakah kalian memiliki tempat tinggal seperti rumah atau tempat tinggal kalian pada saat menuntut ilmu, sekolah? Nah, rumah, sekolah, atau tempat tinggal lainnya itu merupakan sebuah ruang. Nah, ruang itu tidak hanya sebuah bangunan yang bisa ditinggali saja, tetapi ruang itu memiliki batasan-batasan. Misalnya di sini ada lapisan atmosfer paling bawah yang dapat mempengaruhi permukaan bumi. Kemudian ada udara yang bersentuhan langsung dengan permukaan bumi. Kemudian selain ada udara, ada perairan. Kemudian salah satunya yang Ibu sebutkan tadi yakni tempat tinggal. Kemudian suatu wilayah atau daerah, jadi Kabupaten Tanggamus atau daerah lainnya itu termasuk ke dalam ruang. Kemudian selain itu ada juga tanah dan lapisan-lapisan yang ada di dalamnya atau di bawahnya itu juga termasuk ke dalam kategori ruang pada kedalaman tertentu. Lanjut kita bahas bagian yang kedua, yakni bagaimana perbedaan karakteristik itu antar ruang itu bisa terjadi. Jadi anak-anak, setiap wilayah atau daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, karakteristik itu adalah ciri-ciri ya. Nah, jadi tidak ada satu ruang pun di permukaan bumi ini yang sama persis, pasti ada perbedaannya masing-masing. Nah, seperti yang sering kita jumpai di Indonesia atau di daerah kita masing-masing, itu terdapat perbedaan seperti pada gambar, yakni ada wilayah yang daerahnya itu pegunungan, ada juga yang daerahnya pantai. Nah, kedua perbedaan daerah di atas itu menghasilkan perbedaan fisik juga atau menghasilkan perbedaan ciri khas tertentu antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Itulah mengapa terjadi perbedaan karakteristik antar ruang.
poin ketiga, kita akan membahas terkait interaksi antar ruang itu bisa terjadi karena apa. Nah, tadi kita sudah membahas perbedaan karakteristik antar wilayah. Nah, kita sudah sepakat bahwa setiap wilayah itu memiliki perbedaan karakteristik masing-masing. Nah, sedangkan setiap ruang itu membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti ini, di daerah pegunungan itu menghasilkan banyak sayuran, dan di daerah pantai itu menghasilkan banyak ikan. Nah, kedua wilayah itu akan saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, orang-orang yang tinggal di pegunungan itu akan membutuhkan ikan, dan sebaliknya, orang-orang yang berada di daerah pantai juga akan membutuhkan asupan sayuran. Nah, keduanya itu akan saling membutuhkan dan berinteraksi dalam bentuk perdagangan. Jadi, dapat disimpulkan, interaksi antar ruang itu terjadi karena perbedaan karakteristik antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Lalu, poin yang keempat, bahasan kita yakni bentuk interaksi antar ruang di Indonesia. Nah, di sini Ibu sudah berikan ilustrasi gambar beserta beberapa keterangan. Yang pertama ilustrasinya adalah perjalanan menuju tempat kerja. Nah, kalau untuk anak-anak, perjalanan menuju ke sekolah itu merupakan sebuah bentuk interaksi antar ruang karena kita melakukan perpindahan. Kemudian selain itu, yang suka berjalan-jalan itu juga termasuk ke dalam bentuk interaksi antar ruang. Kemudian kalau yang suka naik bus atau naik angkot pada saat bepergian itu juga termasuk bentuk interaksi antar ruang. Dan yang lebih luasnya lagi, kegiatan interaksi antar ruang itu dapat berupa perdagangan internet. Selanjutnya ada migrasi dan pengiriman informasi atau modal. Itulah bentuk interaksi antar ruang. Kemudian kita berada pada bahasan yang kelima, yakni kondisi yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Nah, kondisi-kondisi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni saling melengkapi atau complementary, kemudian kesempatan antara atau intervening opportunity, dan yang terakhir yaitu kemudahan transfer atau transferability. Nah, kita bahas yang bagian pertama dulu. Nah, contoh yang bagian pertama saling melengkapi itu adalah misalnya di wilayah A itu penghasil sayuran dan wilayah B itu penghasil ikan. Nah, si wilayah A membutuhkan ikan dan B membutuhkan sayuran. Keduanya saling melengkapi sehingga terjadilah interaksi antar ruang. Yang kedua yakni kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah, untuk yang bagian nomor 2, contohnya seperti ini. Jadi, ada suatu wilayah yang lebih baik menawarkan alternatif sebagai tempat tujuan maupun tempat asal. Contohnya seperti ini, ada 3 wilayah, yakni wilayah A, B, dan C. Biasanya, wilayah A ini membeli ikan di wilayah B, biasanya ya. Namun, setelah diketahui, wilayah C juga itu penghasil ikan. Dan ternyata, biaya untuk membeli ikan di wilayah C itu jauh lebih murah transportasinya karena jaraknya yang jauh lebih dekat, sehingga wilayah A memutuskan untuk membeli ikan di wilayah C. Akibatnya adalah interaksi antar ruang wilayah A dan B itu semakin melemah yang ditandai dengan garis panah putus-putus, sedangkan interaksi antar ruang wilayah A dan C itu menjadi kuat yang ditandai dengan garis panah yang tanpa putus-putus. Nah, jadi seperti itu contoh yang nomor 2.
Dan yang ketiga yakni kemudahan transfer atau transferability. Nah, kemudahan transfer itu kaitannya adalah pengangkutan barang atau juga orang. Nah, pengangkutan barang atau juga orang itu memperhatikan biaya transportasinya atau biaya terjadinya interaksi tersebut. Jika biaya terjadinya interaksi itu lebih mahal daripada keuntungan yang diperoleh, maka tidak akan terjadi interaksi antar ruang. Nah, contohnya di sini seperti pada gambar ya. Wilayah A itu adalah penghasil beras, sedangkan wilayah B itu adalah wilayah yang membeli beras di wilayah A. Nah, suatu ketika wilayah A ini akan menyuplai atau akan menjual beras ke wilayah B. Tapi selama dalam perjalanan ternyata ada kendala, yakni jalannya rusak atau jembatannya misalnya patah. Nah, wilayah A ini memutuskan untuk balik arah dan tidak jadi menjual berasnya ke wilayah B karena terjadi kerusakan pada jalan menuju wilayah B. Nah, jika wilayah A ini tetap menjual beras ke wilayah B, maka wilayah A ini akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar daripada keuntungan yang dia dapatkan. Nah, itulah contoh dari kemudahan transfer. Jadi apabila akan merugikan bagi si penjual, maka tidak akan terjadi interaksi antar ruang. Seperti itu. Selanjutnya, bahasan kita yang terakhir atau yang nomor 6 yakni perubahan akibat interaksi antar ruang. Apa-apa saja sih yang berubah akibat adanya interaksi antar ruang ini? Nah, di sini Ibu sudah tuliskan 6 poin, bisa dilihat di video. Yang pertama yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Yang kelima, adanya perubahan sosial budaya. Dan yang terakhir, berubahnya komposisi penduduk. Nah, akhirnya kita sudah berada di penghujung pertemuan pada kali ini. Di sini, Ibu sudah siapkan tugas individu kalian sejumlah 5 soal. Nah, Ibu minta tolong ini dibaca soalnya. Kalau misalnya terlalu cepat jeda videonya, tolong di pause dulu. Kemudian ditulis soalnya dan jawabannya di buku latihan kalian. Nah, dikumpulkan di Google Classroom atau di WA pribadi Ibu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan WA Ibu secara langsung. Diingat ya, ditulis nama lengkap dan kelas kalian di lembar jawaban. Kemudian ditulis juga tanggal pertemuan hari ini. Nah, itu saja dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.